3, 2, 1. Selamat menikmati indahnya kota Semarang, dan tentunya sekali lagi sambil kita peduli. Lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wali Kota Semarang, kepada kawan-kawan pimpinan organisasi perangkat daerah, kepada seluruh segenap masyarakat organisasi peduli lingkungan, juga tamu undangan, dan tidak ketiga, sehingga donasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kegiatan pada yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Selanjutnya para penerima bantuan kami persilakan kembali ketemu. Karena tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, persoalan sampah ini menjadi persoalan global kan. Ibu Wali Kota juga mengingatkan demikian, dan Kota Semarang menjadi salah satunya yang harus kita tangani. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan sampah itu kita selesaikan dari rumah, sehingga produk-produk yang sifatnya bisa kita kelola, bisa kita manfaatkan dengan reduce, reuse maupun recycle, bisa kita kelola dengan baik, sehingga ketika yang ada di TPA benar-benar sampah yang memang tidak bisa dikelola di rumah tangga. Akan baik kalau sampah-sampah yang organik itu bisa dikelola di masing-masing rumah untuk mendorong kegiatan urban farming juga. Baik, jadi hari ini tanggal 3 Maret tahun 2024, pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan peringatan puncak Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 tingkat Kota Semarang. Kegiatan ini yang pasti menjadi momentum mengingatkan seluruh warga Kota Semarang pada tanggal 21 Februari 2005 yang lalu, karena adanya longsor dari akibat sampah yang menumpuk sangat tinggi di TPA Luwi Gajah, itu mengakibatkan menutup 2 desa dan memakan korban jiwa 157 orang. Dari rasa keprihatinan itu, maka pada hari ini sengaja pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan, di samping memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024, juga mengajak serta fun walk. Fun walk ini kembali lagi kami mengajak seluruh warga masyarakat untuk tahu langsung apa kegiatan yang berintikan pada kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dilakukan oleh seluruh warga masyarakat di Kota Semarang, dimulai dari mereka memilah, kemudian menyetorkan yang masih mempunyai nilai ekonomi, dan mereka berbuat kreatif untuk produktif terhadap atasi sampah sendiri. Sedangkan yang penanganan itu tugas dari pemerintah kota, mulai mengumpulkan di TPS sampai kami mengangkut dan kami memproses akhir di TPA. Tentu kalau ini tidak ada kerjasama bergerak bersama yang baik, pengurangan sampah dilakukan dari rumah oleh masyarakat, kami menangani mulai dari TPS sampai ke proses akhir di TPA, ini menjadi bagian harapan besar untuk jangan sampai terulang seperti tahun 2005 di Luwi Gajah, itu yang pertama. Kemudian Ibu Bapak dan kawan-kawan, hari ini kegiatan Fun Walk ini di samping jalan bareng-bareng sambil menyampaikan kampanye bagaimana mengelola sampah plastik dengan produktif, kawan-kawan juga ada edukasi kepada masyarakat luas yang pada saat ini kebetulan sekali di hari Minggu ada Car Free Day, itu tujuannya. Sebanyak 1.500 peserta Fun Walk ini akan memutari jalan-jalan yang berada di segitiga emas, mulai dari Taman Menteri Supono, Pahlawan, Pandanaran, Simpang 5, kemudian nanti kembali menuju ke Taman Menteri Supono ini. Di tempat ini nanti ada kegiatan demo, juga ada kegiatan pameran, kegiatan-kegiatan penanganan sampah atau mengatasi sampah secara produktif. Ada yang organik dirubah menjadi maggot, ada yang organik dirubah menjadi ekoenzim. Begitu juga ada yang anorganik, mereka membuat kreativitas dari sampah-sampah ini, ada yang dibuat pakaian, ada yang dibuat hiasan, dan masih banyak bentuk-bentuk souvenir maupun handicraft yang tujuannya meningkatkan atau memperpanjang daya guna plastik mempunyai nilai ekonomi yang sering kita dengar dengan istilah kegiatan berkelanjutan atau kegiatan sirkular ekonomi. Nah, sirkular ekonomi di tempat ini nanti ada kurang lebih sekitar 60 stand
dari akademisi perguruan tinggi yang memang punya inovasi juara 1 pada saat lomba kelola sampah tahun 2023 kemarin. Kemudian kelompok-kelompok peduli sampah, ada puluhan bank sampah yang mempraktekkan, ada sekolah-sekolah adiwiyata, juga ada teman-teman kelompok peduli sampah termasuk Proklim itu mempraktekkan bagaimana kalau yang sampah organik ini bisa dirubah menjadi pupuk. Ada pupuk cair sehingga bermanfaat untuk kegiatan di rumah, mendukung kegiatan urban farming, mendukung kegiatan-kegiatan yang kaitannya di samping mengelola sampah itu juga untuk kegiatan yang bermanfaat di lingkungan mereka. Itu beberapa kegiatan, dan kami juga bersyukur selain dari APBD Kota Semarang, kami menyelenggarakan ini, partisipasi dan juga ikut sertaan CSR dari pihak ketiga, menyediakan berbagai macam door prize. Ada sepeda listrik dan masih banyak yang nilainya cukup menarik kalau kawan-kawan nanti mengikuti pada kesempatan hari ini. Itu beberapa kegiatan yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan, sehingga momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tingkat Kota Semarang tahun 2024 ini, kami berharap betul dari panitia Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Kota Semarang memberikan edukasi, memberikan manfaat sehingga Semarang menjadi lebih bersih dan Semarang juga menjadi lebih bijak di dalam mengelola sampah, pengurangan sampah mulai dari timbulan sampah di rumah sampai penanganan sampah oleh DLH di tempat pemrosesan akhir sampah di TPA Jatibarang. Dengan saat ini setelah COVID, memang sebelum COVID itu sempat sampai 1.300 ton sehari. Namun begitu COVID menurun hanya sekitar 900 ton sehari. Saat ini karena sudah mulai aktivitas kembali menjadi seperti semula, ini sudah mencapai sampai 1.150 ton kembali sehari. Itulah sebabnya kami sangat berharap partisipasi masyarakat adanya pengurangan sampah mulai dari timbulan di rumah, memanage lewat kelompok-kelompok swadaya masyarakat, di mana ada kelompok swadaya masyarakat kebersihan, ada bank sampah, ada Proklim. Kami berharap pengurangan sampah yang memang bisa mencapai sasaran strategi nasional maupun kebijakan strategi daerah pemerintah Kota Semarang, 30% pengurangan sampah, ya kurang lebih sepertiganya dari 1.200 lah, jadi yang 400 ton paling enggak ini bisa selesai di pengurangan, sehingga tinggal sisanya maksimal 1.000 ton yang mampu kami kelola, kami tangani di tempat pemrosesan akhir sampah. Itu pun sekarang sebetulnya TPA Jatibarang ini sudah hampir penuh, dan kami berharap dalam 1-2 tahun ini PSEL yang digencarkan, yang percepatan oleh Ibu Wali Kota itu bisa segera terwujud, sehingga nantinya pada saat PSEL penanganan sampah menjadi energi listrik 2 tahun ke depan beroperasi, itu benar-benar sampah di Kota Semarang tiap harinya residunya maksimal tinggal 5-10% saja yang sampai di TPA itu harus kami jadikan residu untuk digunakan yang lain.